Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devika, NPM saya 1842010. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari judul artikel saya adalah dampak dari jenis kepemilikan terhadap tata kelola perusahaan dan manajemen laba. Ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi penelitian saya. Ini adalah gambaran dari model penelitian. Variabel dependennya adalah manajemen laba dan variabel independennya ada jenis kepemilikan yang merupakan kepemilikan manajerial dan institusional, lalu dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Berikut ini adalah hasil dari uji statistik deskriptif saya. Lalu yang pertama dapat dilihat dari individual ownership, yang nilai minimumnya adalah 0, maksimumnya 100, dan rata-ratanya 5,827144. Lalu standar deviasinya 17,12,13286. Lalu yang kedua adalah board size atau ukuran dewan. Minimumnya adalah 1, maksimumnya 12, rata-ratanya 4,65, dan standar deviasinya 1,993. Lalu audit komite independence. Minimumnya 0, maksimumnya 7, rata-ratanya 2,56, dan standar deviasinya 1,353. Leverage-nya ada nilai minimumnya 0,0085, maksimumnya 973,4065, rata-ratanya 5,644378, dan standar deviasinya adalah 64,3759911. Lalu DACC adalah variabel dependent earning management. Lalu nilai minimumnya ada minus 1,9979, maksimumnya 0,6950, dan rata-ratanya minus 394,211. Standar deviasinya adalah 0,42359793. Lalu yang di sampingnya itu variabel independen yang menggunakan pengukuran dummy. Jadi pengukuran dummy dilihat dari kalau misalnya nilai hitungannya lebih dari 4 maka dihitung 1 dan kurang dari 4 maka 0. Yang pertama-tama audit committee meetings. Dari yang dilihat frekuensi seluruh perusahaan dapat dilihat sebanyak yang 0 itu 57, yang nilai 1 262. Jadi kalau dihitung dari persentase, yang nilainya 0 itu sebanyak 17,9%, sedangkan yang nilai 1 82,1%. Lalu yang financial expertise of audit committee members. Ini dilihat dari anggota audit komite yang memiliki latar belakang dengan keahlian keuangan. Jadi, suatu perusahaan yang memiliki keahlian keuangan akan disebut dengan nilai 1, kalau yang tidak ada maka dihitung dengan 0. Yang 0 ada sebanyak 188, dan yang nilai 1 ada sebanyak 131. Jadi kalau dihitung dari persentase maka nilai 0 sebanyak 58,9% dan nilai 1 41,1%. Lalu audit komite size, ukuran komite audit, yang nilai 0 sebanyak 272, sedangkan yang nilai 1 sebanyak 47. Jadi kalau dihitung dari persentase maka yang nilai 0 sebanyak 85,3% dan nilai 1 sebanyak 14,7%. Berikut ini adalah hasil uji Chow. Dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari cross-section F adalah 0,00. Jadi hasil tersebut itu kurang dari angka 0,05. Dengan hasil tersebut, maka disimpulkan metode yang digunakan itu adalah model Fixed Effect Model atau FEM. Lalu uji Hausman. Jadi dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari cross-section random adalah 0,085. Angka tersebut itu
lebih rendah dari 0,5. Jadi, model ini juga disimpulkan sebagai fixed effect model atau FEM. Tetapi data yang dikumpulkan masih belum memenuhi syarat untuk dapat menghasilkan hasil uji yang tidak mendekati linear matrix. Lalu uji normalitas. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa uji normalitas tidak berdistribusi dengan normal dikarenakan hasil tersebut kurang dari 0,05, di mana nilai probabilitas sebesar 0,00, sehingga data ini tidak cocok untuk dijadikan penelitian bagi peneliti. Lalu uji multikolinearitas. Dari hasil data yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa hasil uji ini tidak memiliki multikolinearitas karena nilai kolerasi yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen tidak memenuhi syarat. Lalu berikut uji heteroskedastisitas. Untuk uji ini dinyatakan terdapat heteroskedastisitas dikarenakan pada variabel yang ada terdapat profitabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga penelitian ini masih nggak bisa dihitung untuk diproses, masih belum valid untuk diproses. Berikut ini uji F. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan untuk uji F, hasil probabilitas tidak memenuhi syarat, walau telah dengan menggunakan model FEM, sehingga untuk variabel independen pada penelitian ini belum berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji penelitiannya. Yang sebelah kiri itu adalah variabel independen dan sebelah kanan itu adalah keterangannya. Dapat dilihat yang pertama, individual ownership concentration atau jenis kepemilikan itu signifikan positif terhadap manajemen laba. Lalu box size atau ukuran dewan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Lalu board independence tidak signifikan dengan manajemen laba. Lalu audit committee size atau ukuran komite audit bersignifikan positif terhadap manajemen laba. Audit committee independence tidak bersignifikan terhadap manajemen laba. Lalu financial expertise of audit committee members atau anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan signifikan positif terhadap manajemen laba. Lalu audit committee meetings atau banyaknya rapat komite audit bersignifikan positif terhadap manajemen laba. Lalu yang terakhir adalah leverage bersignifikan positif terhadap manajemen laba. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.